di kementerian kita tentang ini kongres kebudayaan ini yang kedua kali setelah sebulan yang lalu ada juga di Jogja. Waktu di Jogja itu saya terpilih 7 dari orang yang merumuskan bagaimana kongres kebudayaan di Jogja sebulan yang lalu itu terjadi. Tetapi karena saya protes soal korupsi dan yang lainnya pada suatu rapat di kementerian 2 tahun yang lalu, kami diplot lama mempersiapkan kongres itu 3 tahun. Kemudian saya perlahan ditilap, tidak pernah diundang lagi dan tahu-tahu ada dan saya tidak diundang. Sementara logo segala yang bikin saya. Kemudian saya dengar proyek itu hanya untuk ini saja, latihan dari Kacung Marijan yang baru diangkat dari Dirjen. Yang saya nggak tahu dia korupsi atau tidak, saya berani duduk, tapi biaya itu ternyata mubazir karena yang diundang kebanyakan PNS. Jadi budayawan PNS atau PNS yang kebetulan bekerja ngurusi kesenian, tapi ngurusi saja bukan seniman. Bahkan orang seperti Butet, Azadi Sirga segala tidak diundang. Kalau bisa melewati Hardi, ya, itu udah sulit itu. Kalau Hardi tidak diundang berarti yang gimana dong? Yang di atas saya siapa? Oh, saya itu pelukis paling tua sekarang. Jakarta itu saya 62 tahun. Hanya anak muda, kalau saya tidak diundang terus ya. Berarti yang muda-muda yang bisa nulis itu siapa? Kemudian itu selesai, tidak ada gaung, tidak ada orang yang nulis. Muncul kongres dunia. Nggak tahu bagaimana kurang 3 hari saya diundang di SMS. Berarti apa mau ada kongres dunia di Bali? Oh mau, nggak mau. Siapa aja datang? Oh ada 900, 600. Ini 13 menteri, ini 13 menteri budaya dunia, 40 negara, 4 presiden, 3 pemenang Nobel. Wah, mau saya. Tapi saya minta pesawatnya Garuda. Saya nggak pernah naik pesawat yang bukan Garuda. Padahal sering ya. Ya diluruskan semua. Hotelnya kalau enggak bintang 5 enggak mau saya. Oh iya Pak, sudah di Hotel Maria. Boleh itu. Saya bawa istri ya, karena saya udah tua, kalau enggak dengan istri saya enggak bisa. Soalnya saya dengar akan di-sharing dengan orang laki pasti. Karena mungkin saya di-sharing dengan itu penyanyi Bogor bisa terjadi. Jadi saya dengan istri saya diluruskan juga itu. Ya sudah, saya nanya ke sana. Amartya Sen itu, siapa namanya Amartya Sen itu umurnya udah pemenang Nobel dari India, umurnya udah 75 hari tua ya. Udah ompong, sehingga bahasa Inggrisnya udah orang India berbahasa Inggris ompong lagi. Jadi ketawa orang-orang pada gengsi, yang delegasi Indonesia tuh gengsi tidak mau pakai ini. Yang ada terjemahannya itu apa namanya itu? Ya saya langsung pakai, kalau saya tidak ngerti, pakai term itu jelas. Apa yang disampaikan Amartya Sen lebih ke sejarah, bahwa dia utarakan bahwa kenapa India sebagai pemenang hadiah Nobel sudah 5 orang. Itu politis katanya. Saya juga ingat kenapa Pramudia tidak dapat gitu. Berarti politis, padahal secara kualitas Pramudia Nobel sudah dapat. Tapi kenapa India? Nah India itu kan adalah satelitnya Barat. Satelitnya Barat. Seperti kita juga satelitnya Barat. Tapi sebagai satelit kita belum mutlak untuk menambah itu, dan kita melupakan akar tradisi kita sehingga kita dilupakan sebagai satelit yang punya cahaya. Amartya Sen normatif seperti biasa, culture, perilaku agama, begini. Kemudian disambung oleh Farid Zakaria yang di CNN itu lebih jelas lagi. Kalau kita ngomongin kebudayaan itu sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya, ya, lebih bisa saya terima. Itu saya juga pakai ini yang udah terjemahannya, karena saya kenaan. Karena yang terjemahkan perempuan suaranya mendesah-desah. Jadi kenaan.
tidak ada ujung pangkalnya. Dan kalau kita dengar kata kebudayaan, asosiasi kita selalu provokasi. Hitler katanya. Memang Hitler, Nazisme itu gerakan kebudayaan. Karena yang diplot awal dari Hitler adalah bahwa kita adalah bangsa Arya, bangsa kelas 1, bangsa Arya yang di India itu. Oh, di atas Brahma, kelas 1, Arya, bangsa utama. Itu deh. Karena itu Yahudi najis ya, dia yang dihapuskan. Padahal itu siasat Hitler ketika perang dunia kalah. Hitler menuduh bahwa kekalahan diakibatkan oleh ragam. Jadi senario kebudayaan inilah yang diangkat Hitler oleh menjadi suatu kekuatan besar. Bung Karno yang diproduksi ketika kemerdekaan yang pertama adalah Pancasila, bukan produk politik tapi produk kebudayaan. Pancasila ingat itu produk kebudayaan, tidak ada norma-norma politik sama sekali yang di situ. Ketuhanan yang Maha Esa tidak ada di politik. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak ada. Jadi kesetaraan, kemudian keunitnya manusia yang paling utama itu produk kebudayaan. Karena itu bukan sukses. Kalau sekarang yang disodorkan nilai kebudayaannya benda ada. Pertambangan apa nilai kebudayaannya benda ada. Pertambangan kita yang kaya raya itu tidak ada. Bali. Kenapa Bali menjadi tumpahan tempat orang mengadakan Kongres Dunia Ratu Pariwisata di Bali? Karena itu sebenarnya idealisasi dari Indonesia itu kayak tadi, peace, damai. Sebetulnya bawah sadarnya orang Indonesia ya di Bali. Saya ngobrol dengan setelah mau belanja begitu, setelah acara itu kongres itu jalan-jalan break, saya ketemu sopir taksi yang sangat budayawan. Dia maki-maki itu penyadapan SBY itu. Apa itu? Penyadapan itu brengsek itu katanya. Brengsek gimana Pak? Kalau sampai sadapan kita musuhan dengan Australia, kita rugi. Karena 80% orang Australia dari turis. Orang Australia 80% nganggep bahwa Bali tanah air kedua. Kalau sampai ada travel warning, kita yang rugi, ini semua mati. Dan kita sudah dibunuh lebih dulu oleh bangunan-bangunan minimalis. Ini seharusnya dia jadi pembicara. Ini ada istri saya Pak, kalau nggak percaya. Saya senang sekali. Jadi saya baru tahu ini ada budayawan. Dia kritisi semua itu. Saya tidak tahu masa depan Nusa Dua ini nanti. Hotel katanya begitu minimalis semua. Ngapain orang Australia datang ke sini mau di rumahnya banyak minimalis katanya. Jadi nanti 5 tahun 3 tahun lagi Sarama yang bisa didatangi turis yang sekarang sudah penuh itu ya, Ubud, Bali, Priatan dan lain-lain yang masih ada aset tradisional. Kalau Pak Mangkupas III masih membolehkan bangunan-bangunan minimalis ini ada, ini yang akan jadi masalah. Jadi kita harus memikirkan bahwa pembangunan turisme ataupun apa bentuknya harus memikirkan aspek budayanya, aspek tradisinya, aspek religinya. Jadi apa yang dikatakan oleh sopir taksi di Sanur tadi, di Kuta tadi, bahwa yang efek dari penyadapan yang kemudian didramatisir oleh politisi-politisi Jakarta seolah-olah Indonesia akan kiamat, itu suatu kekeliruan kalau sampai memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia atau mencegah travel agent. Ya, itu untuk Indonesia karena 80% secara konkret orang Australia yang jadi turis, orang Amerika sudah tidak punya duit malah punya utang banyak dengan Cina, orang Eropa ekonominya kempis-kempis, jadi yang diharapkan yang Australia. Jadi langkah-langkah apapun kalau tanpa diiringi oleh suatu sentuhan kebudayaan pasti akan hancur. Itu sebagai contoh. Saya Bung Karno, era Bung Karno itu yang memang menyentuh kebudayaan karena miliknya hanya itu. Bali kenapa bisa kuat? Karena tidak punya tambang. Bali tidak punya tambang. Yang dijual Bali adalah bandara. Ya.
bandara dipercantik juga rapi. Ada katanya ada jalan tol Bali yang terpanjang di dunia. Itu katanya jalan di laut, bukan, itu jalan di rawa. Jalan. Kalau terpanjang di dunia mungkin juga, tapi terbanyak yang panjangnya saking hati-hatinya. Jadi itu rekor juga itu. Dan, tapi itu pantas dibalik karena walaupun masa depannya 3 tahun lagi juga akan macet total kayak Jakarta juga. Tapi begini, Lombok masih indah, Pantai Senggigi masih indah, tapi kulturnya tidak begitu. Yang ketika orang beli sesuatu dipaksa terus oleh guide dan orang untuk membeli, diancam dan lain-lain, yang kita agak enggak. Barangkali karena kesulitan ekonomi, kultur ini akan berdamai dengan peace tadi. Kalau Jakarta, menurut saya sudah tidak ada masalah. Karena itu waktu saya lebih banyak di Sentul City daripada di Joglo di Jakarta ini. Sekarang ini karena saya melukis lebih cerah dan belum pacar dan luar biasa indahnya, badan agak dingin, dan sekali-kali saya nyetlekin televisi, ada Pak Made Pasek, sampai wirid-wirid ini hostnya yang banyak putih-putih itu, dan Run Sitompul yang masih, Run Sitompul kalau ketemu akan saya kasih suntikan kebudayaan, yang lebih tenang dan lebih sering Pak SBY. Jadi jangan dikit-dikit bilang SBY, Pak SBY, jangan. Kenapa bilang SBY, Pak dikit-dikit? Terima kasih.